Kementerian Keuangan atau dari RKUN ke satuan pendidikan. Nah, ini memperhatikan dari hasil studi dari Puslijak tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Ristek, Kebudayaan dan Ristek, itu dengan disalurkan langsung itu bisa mempercepat keterlambatan, gitu ya, hampir 1 bulan atau sekitar 3 minggu kalau kita hasil studi yang dilakukan itu hampir 1 bulan bisa mempercepat. Nah, dulu misalnya untuk awal tahun diterima di bulan Februari, ini bisa maju sampai di bulan Januari. Nah, karena dana POS itu disalurkan 3 kali ya dalam 3 tahap per 4 bulanan. Nah, diharapkan anggaran ini bisa tepat waktu di bulan Januari, kemudian di bulan Mei, dan di bulan September. Jadi 30%, 40%, dan 30% lagi. Mudah-mudahan bisa tepat waktu dan tepat jumlah dan tepat sasaran untuk sekolahnya. Ini yang diharapkan. Terus saja. Kemudian dari pengalaman belakangan ini bahwa beberapa tahun terakhir ada beberapa tantangan yang perlu kita selesaikan agar penyaluran dana POS itu menjadi tepat waktu tadi. Yang pertama terkait dengan sinkronisasi Dapodik. Jadi setahun sebelumnya cut off data Dapodik itu dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, mulai tahun ini, jadi cut off data Dapodik itu hanya akan dilakukan 1 kali, yaitu di setiap tanggal 31 Agustus. Nah, hari ini akan diharapkan dapat mempercepat tadi. Jadi data ini, data per 31 Agustus itu akan digunakan untuk dasar pengiriman atau perhitungan dan pengiriman penyaluran dana POS di tahap ketiga tahun berjalan, dan digunakan juga untuk menghitung 1 tahun ke depan, sehingga tidak perlu lagi menyesuaikan datanya, sehingga mohon bantuan dari Bapak Ibu Kepala Dinas dan Kepala Sekolah itu melakukan updating data Dapodik, termasuk Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi sebelum 31 Agustus dan sudah disinkronkan dengan data Dapodik. Sehingga kami mengajukan untuk penyaluran dana POS ke Kementerian Keuangan, data itu memang sudah up to date, data yang sudah benar adanya sesuai dengan data yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Ini menjadi penting. Jadi ketika Bapak Ibu tidak melakukan itu, terlambat melakukan sinkronisasi data, itu akan mengakibatkan ketidakbenaran anggaran POS yang akan disalurkan ke satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Sehingga Dapodik ini sebetulnya kan minimal di update itu 2 kali dalam setahun per semester. Lebih sering dilakukan updating itu lebih baik ketika ada ada perubahan data atau terjadi transaksi di satuan pendidikan, itu langsung dilakukan sinkronis itu lebih baik. Tetapi paling tidak memang 1 tahun sekali sebelum tanggal 31 Agustus ini, sehingga kita akan dapat data yang baik. Nah, data Dapodik kita gunakan sama-sama, tidak ada data lain untuk data persekolahan, hanya Dapodik. Bisa digunakan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, digunakan di Kemendagri, digunakan di Kementerian Keuangan, digunakan di pemerintah provinsi, kabupaten, kota, digunakan siapa saja dalam menyusun kebijakan dan kebijakan pendidikan. Ini menjadi penting, sehingga satu data yaitu Dapodik. Mau tanya berapa jumlah sekolahnya, per kabupaten kota, per jenis, per jenjang pendidikan, jumlah siswanya, jumlah gurunya, kondisi sarprasnya, dan sebagainya, semuanya ada di Dapodik. Kita gunakan bareng-bareng. Nah, tentunya updating data menjadi sangat penting. Yang kedua, tantangan kita dalam penyaluran POS adalah akuntabilitas dan data rekening pendidikan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa ribuan bahkan masih
Masih ribuan satuan pendidikan yang mengalami retur, karena ketika diverifikasi dan validasi dalam persiapan penyaluran dana BOS itu sudah betul, tapi ketika disalurkan ternyata rekening di sekolah sudah berubah. Walaupun perubahan itu hanya sekecil, hanya satu huruf saja, itu mengakibatkan ditolak pengiriman anggaran itu. Jadi yang sebelumnya misalnya SD negeri 1 misalnya, diganti SDN, dari negeri menjadi N saja, itu akan ditolak anggarannya. Sehingga standarisasi rekening itu menjadi penting, karena kalau sampai ditolak, terjadi retur, itu yang rugi adalah Bapak Ibu di satuan pendidikan. Karena akan terlambat menerima dananya itu, akan ada perbaikan dan sebagainya, bisa bulanan itu kembali lagi untuk bisa ditransfer, dikirimkan ke satuan pendidikan. Nah ini menjadi penting, jangan sampai terlambat, sehingga akuntabilitas data rekening itu menjadi penting. Yang ketiga, terkait dengan pelaporan dana BOS yang belum tepat waktu. Dan di dalam Juknispos tahun 2021, di Permendikbud yang mengatur Juknispos, itu memang dijadikan syarat. Jadi sekolah akan menerima penyaluran dana BOS tahap pertama untuk digunakan bulan Januari sampai bulan April, itu kalau sudah mempertanggungjawabkan dana BOS tahap kedua tahun sebelumnya. Tahap kedua itu artinya Mei sampai Agustus. Nah, di bulan Mei Agustus tahun sebelumnya, kalau ini tahun 2021, untuk menerima bulan Januari yang dulu, itu berarti penggunaan dana BOS tahap 2 tahun 2020 harus sudah dilaporkan 100%. Ini juga menjadi penting, ya. Karena kalau tidak dilaporkan, itu Bapak Ibu tidak akan ditransfer untuk tahap pertama di tahun berjalan. Untuk tahap kedua, nanti bulan Mei, itu harus sudah melaporkan penggunaannya di tahap ketiga tahun sebelumnya. Untuk pengiriman tahap ketiga tahun berjalan, yang bulan September kemarin, itu harus sudah melaporkan tahap pertama tahun berjalan, Januari, Februari, Maret, April. Nah, ketika Bapak Ibu tidak melaporkan penggunaan anggaran itu, maka Bapak Ibu tidak akan ditransfer untuk tahap berikutnya. Ini menjadi penting juga. Nah, ketepatan waktu untuk melaporkan itu berdampak kepada penyaluran tahap berikutnya. Nah, ini menjadi penting, jangan sampai terlambat, dan nanti ketika akhir tahun sesuai dengan PMK yang mengatur tentang dana transfer daerah, khususnya DAK non fisik, itu juga disampaikan di state di sana bahwa di akhir tahun, di akhir Desember, tidak boleh anggaran BOS ada yang tersisa di satuan pendidikan. Karena kalau tersisa itu akan diperhitungkan dengan penyaluran dana BOS tahun berikutnya. Jadi misalnya sebuah SMA menerima 1 miliar dalam setahun, di akhir Desember sisa 100 juta, maka tahun berikutnya nanti tidak akan diberikan 1 miliar lagi, hanya diberikan hanya 900, karena memang anggaran tahun sebelumnya masih sisa 100 juta. Nah, ini juga menjadi penting, akhirnya akan dilaksanakan pada tahun 2022. Ini masih bulan September, nanti di Desember jangan sampai ada sisa anggaran dana BOS. Nah, dari dana BOS itu harus dimaksimalkan, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk operasional sekolah, bukan yang lain. Operasional sekolah. Nah, operasional sekolah itu dari mulai penerimaan siswa baru sampai ke evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Itu ada 12 item yang harus dikerjakan, maksimalkan untuk operasional sekolah. Sehingga nanti kualitas pembelajaran akan semakin berkualitas, kemudian dampaknya, outputnya adalah kualitas lulusan akan menjadi lebih baik. Ini ya 3 hal yang penting. Terus saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat 2 tahun berjalan ini, dari tahun 2020 dan 2021, ini sesuai dengan rekaman yang ada di Dijen PAUD Dikdasmen, di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, itu yang masih terjadi retur atau gagal transfer itu masih banyak. Tahun 2020 itu tercatat ada 3.965 sekolah
bisa, walaupun dari sisi persentase tidak banyak ya, 1,8% atau hampir 2%. Tapi total satuan pendidikan kita ini kan banyak sekali. Ada 240-an, 220-an ribu ya satuan pendidikan dari SD sampai ke SMA, SMK, SLB, SMP dan sebagainya. Kemudian PAUD itu hampir 200 ribuan sendiri juga. Nah, tahun ini sampai bulan September kemarin, ini walaupun ada penurunan, tapi masih ada yang retur, ada 1000, tercatat di sini ada 1076, lebih kecil dibandingkan tahun 2022, tahun 2020. Nah, target kita tahun depan itu kalau bisa zero retur, jadi tidak ada retur lagi tahun depan. Nah, dengan standarisasi rekening ini diharapkan tidak ada lagi. Sekali kita kirim, semuanya masuk ke rekening sekolah. Nah, ini menjadi target kita, sehingga diperlukan standarisasi rekening sekolah yang disosialisasikan pada pagi hari ini. Jadi diharapkan ke depan tidak ada lagi untuk rekening yang tidak valid, sehingga mengakibatkan retur atau gagal transfer. Terus saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, standarisasi rekening satuan pendidikan sangat diperlukan sebagai upaya penyaluran dana BOS dan BOP yang tepat salur dan tepat sasaran. Ini sudah diatur di dalam surat Persekjen Kemendikbudristek nomor 19 tahun 2021. Nah, pertimbangan penting yang regulasi pengelolaan dana BOS rekening di satuan pendidikan, yang pertama itu memang rekening harus valid. Jadi agar penyaluran BOS dan BOP langsung ke satuan pendidikan dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan akuntabel. Yang kedua, pengelolaan rekening satuan pendidikan harus tertib melalui satu sistem aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang kita ketika melakukan transfer ataupun pelaporan penggunaan dana BOS itu tidak lagi dengan cara manual, semuanya sudah paperless, sudah menggunakan sistem yang bisa mempercepat dan mempermudah dalam pengiriman atau transfer anggaran, kemudian nanti di sekolah juga menggunakan ARKAS, kemudian pelaporannya melalui prosedur, sehingga kecepatan dalam menyampaikan data-data laporan penggunaan dana BOS itu menjadi lebih cepat dan tentunya akan lebih valid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya standarisasi rekening satuan pendidikan ini bertujuan untuk mewujudkan rekening satuan pendidikan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang menjadi catatan kita, kenapa kita perlu melakukan standarisasi rekening satuan pendidikan. Terus saja. Bapak Ibu mohon betul dapat lebih memahami aturan-aturan atau regulasi yang mengatur dengan standarisasi rekening ini. Tolong tidak hanya mendengarkan katanya dari yang lain, tapi tolong dibaca ulang. Tolong dibaca di PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan uang daerah, ini regulasi yang mendasari, kemudian di PMK nomor 119 tahun 2021 tentang pengelolaan biaya akademik fisik, kemudian Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS pada pemerintah daerah, dan tadi ya slide sebelumnya di surat Persekjen tadi dinaikkan tadi Mas. Ya, Persekjen nomor 19 tahun 2021 ini harusnya dicantumkan di sana ya. Dan tadi nanti satu lagi yang akan disampaikan oleh Bu Ida tadi. Terus saja, ini tolong dipelajari di Persekjen 19 itu, jangan banyak bertanya dulu sebelum membaca dan memahami dari regulasi yang mengatur itu. Tolong itu bisa di-download di produk hukum di lamannya Kemendikbudristek, bisa dipelajari termasuk dari regulasi lain tadi yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
biasanya memang kelemahan kita ini belum membaca sudah protes. Nah ini kalau bisa itu dihilangkan, dibaca dulu, dipahami, didiskusikan dengan sesama, dengan para kepala sekolah, dengan para guru, kemudian kalau baru tidak clear baru bisa disampaikan. Ini menjadi penting ya. Ketentuan umum bahwa rekening satuan pendidikan adalah rekening yang digunakan satuan pendidikan untuk menerima dana BOS, dana BOP, PAUD, dan BOP kesetaraan. Ini apa yang dimaksud dengan rekening satuan pendidikan. Kemudian pemerintah daerah adalah, ini saya kira sudah ada di ketentuan umum, nanti bisa dibaca di setiap regulasi. Terus saja. Nah, ini agak teknis, bagaimana alur pengelolaan rekening dana BOS. Ini saya kira pekerjaan yang agak berat untuk Dinas Pendidikan, tapi kami sudah lakukan sosialisasi dan sudah mengundang beberapa perwakilan Dinas Pendidikan dari pemerintah daerah dan beberapa perwakilan dari kepala sekolah, dan ini sangat bisa dilaksanakan. Yang pertama langkahnya adalah pembukaan rekening satuan pendidikan oleh Pemda. Jadi negeri ataupun swasta itu harus dilakukan dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dalam hal ini adalah tentunya kepala dinas atas nama kepala daerah, kepala dinas pendidikan tentunya ya. Kan nggak mungkin Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati itu melakukan sendiri. Tentunya dinas yang terkait itu yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pembukaan rekening sekolah. Nah, nanti teknisnya saya kira kami pun sudah duduk bareng dengan perwakilan dari bank, baik Bank Nasional maupun Bank Daerah, bahwa akan ada perubahan standarisasi rekening sekolah, dan itu sudah terinformasi oleh seluruh bank daerah dan Bank Nasional ya. Ini sudah terinformasi sehingga rencana perubahan ini sudah tahu. Nah, kami mohon betul Bapak Ibu Kepala Dinas segera melaporkan ke Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota untuk segera berkoordinasi dengan bank masing-masing yang akan digunakan, termasuk berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah, baik negeri maupun swasta, sesuai kewenangannya di daerah masing-masing, untuk segera merapatkan barisan untuk menyusun ini. Nah, nanti ada detailnya bagaimana menyusunnya, dan setelah semua rekening dibukakan mengikuti kriteria persyaratan yang ada, nanti ada syaratnya, itu kemudian nanti ditetapkan. Yang kedua ini ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah ditetapkan oleh gubernur, oleh wali kota, oleh Pak Bupati. Nah, kalau memang Pak Bupati, Pak Gubernur, wali kota tidak sempat dan tidak berkenan, itu bisa diwakilkan atau didelegasikan kepada kepala dinas atau mungkin Pak Sekda atas nama. Jadi bisa didelegasikan misalnya ke Pak Sekda atau mungkin kepala dinas pendidikan, tentunya kepala dinas pendidikan atas nama gubernur, atas nama wali kota, atas nama bupati, itu menetapkan rekening satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, jadi penetapan itu disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jadi diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kami nanti Pak Dirjen akan yang keempat itu akan menetapkan seluruh rekening satuan pendidikan baik negeri maupun swasta per provinsi, per kabupaten kota, per jenjang. Nah, ini rekeningnya akan kita jadikan dasar dalam pengajuan dana BOS maupun BOP ke Kementerian Keuangan. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Dirjen juga, paling lambat tanggal 21 November. Kita masih punya waktu 1 bulan lebih untuk berkonsolidasi di masing-masing provinsi, kabupaten, kota sesuai kewenangannya, dan segera disampaikan sebelum tanggal itu. Nah, itu akan digunakan dasar untuk pencairan tahun depan untuk BOS mulai Januari 2022. Tentunya kami juga perlu konsolidasi. Kalau bulan November sudah menerima tanggal 21, kami akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri untuk mempersiapkan pencairan dana BOS tahun 2022. Terus saja.
Nah, kalau lebih didetailkan, gitu, masing-masing 4 langkah tadi. Yang pertama mengenai pembukaan rekening satuan pendidikan oleh Pemda. Jadi Pemda melakukan pembukaan untuk satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Kemudian kriteria rekening sekolah itu harus atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar di Dapodik. Jadi namanya jangan beda dengan yang di Dapodik. Misalnya SD Negeri 1 Cilangkap, nah, itu ya di situ bunyinya SD Negeri 1 Cilangkap. Sesuai dengan ada di Dapodik harus disamakan. Jadi atas nama satuan pendidikan yang sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian nama rekening diawali dengan NPSN, jadi nomor pokok siswa nasional, nomor pokok sekolah nasional, itu didahului dalam rekening. Ini sudah dibicarakan dengan pihak bank, dan bank tidak keberatan untuk memasukkan data itu, dan mereka untuk bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu di Dinas Pendidikan di pemerintah daerah untuk menyiapkan rekening satuan pendidikan ini. Sudah dibicarakan, kami sudah rapat beberapa kali dengan pihak bank, dan ini tidak ada masalah. Dan dikeluarkan oleh Bank Umum yang terdaftar dalam Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia dan atau Bank Indonesia Real Time Gross Statement istilahnya di sini, kemudian yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini ketentuan-ketentuan ini sudah sesuai dengan ketentuan di BI, tentunya tidak setiap bank bisa ya. Dan ini oleh Bank Umum ya yang terdaftar. Jadi tidak semua bank boleh ya. Tentunya biasanya kalau kita lihat cek di data rekening sekolah itu adalah biasanya kalau nggak menggunakan Bank Nasional, Bank BRI, BNI, kemudian Bank Mandiri misalnya, atau bank daerah biasanya, Bank Jateng, Bank Jabar misalnya, biasanya yang digunakan rekening itu. Itu kira-kira rekening yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, terus saja. Nah, penetapan rekening. Yang pertama, rekening satuan pendidikan memenuhi kriteria. Jadi kriterianya apa itu tadi nanti ada di dalam Persesjen, itu mohon dibaca lagi secara detail. Kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya tadi. Untuk PAUD, untuk PAUD SD, SMP itu kewenangannya di pemerintah kabupaten kota. Kemudian untuk SMA, SMK, SLB menjadi kewenangannya di pemerintah provinsi. Kemudian rekening satuan pendidikan ditetapkan oleh Pemda, tadi sudah sampaikan, ditetapkan kemudian baru disampaikan ke Kementerian Pendidikan. Kemudian SK penetapan rekening satuan pendidikan paling sedikit memuat. Jadi nanti yang dari lampiran SK penetapan di Pak Gubernur, Wali Kota atau Pak Bupati itu atau yang diberikan mandat itu harus memuat setiap satuan pendidikan itu ada memuat informasi yang pertama mengenai NPSN, kemudian yang kedua nama satuan pendidikannya, kemudian nama banknya apa, cabangnya di mana, nama rekening satuan pendidikan, jadi nomor rekeningnya, maksudnya nomor rekeningnya, nama dan nomor rekeningnya. Jadi nama satuan pendidikan, namanya di rekeningnya itu apa di situ, namanya saya kira sama dengan satuan pendidikannya ya. Kemudian nomor rekening sekolah, NPWP, alamat sekolah, kemudian ada di lokasi mana, kabupaten kota, provinsi, kemudian kode pos. Nah, itu nanti dibuat formatnya menjadi lampiran dalam penetapan rekening di setiap wilayah kabupaten kota dan provinsi. Ini saya kira yang ketentuan penetapan rekening satuan pendidikan oleh pemerintah daerah. Terus saja yang ketiga. Kemudian pengusulan rekening satuan pendidikan ke Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikman. Ketentuannya yang pertama, rekening satuan pendidikan yang telah ditetapkan diusulkan oleh dinas kepada Direktur Jenderal. Jadi nanti setelah penetapan, saya tidak tahu apakah ditetapkan oleh Pak Gubernur sendiri atau mendelegasikan Pak Sekda atau Pak Dinas. Tentunya yang tanda tangan untuk kepala dinas ya atas nama Gubernur. Tidak boleh kepala dinas sendiri. Kepala dinas atas nama Gubernur, atas nama Bupati, atau atas nama Wali Kota. Karena ketentuannya harus kepala daerah. Kemudian yang kedua, usulan dilakukan melalui sistem aplikasi pada laman. Jadi sudah ditentukan lamanya di sini, tidak perlu dikirim surat menggunakan pos dan sebagainya, tidak perlu oleh hard copy, tidak
di-upload di alamat bos.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk BU itu untuk bos, untuk BUP.pup.kemdikbud.go.id. Ini sudah ada, ini tinggal dihapus saja, sangat mudah dan cepat. Kemudian sekali lagi kita mengatakan pasien tadi sudah mengatakan melihat itu ada sampaikan pada tanggal 21 November 2020. Terus saja. Yang keempat, penetapan rekening dilakukan oleh Direktur Jenderal tentunya kami nanti setelah menerima semua usulan atau laporan rekening dari semua pemerintah daerah, kami akan melakukan sekali lagi verifikasi dan validasi. Kami akan contohkan sekali lagi dengan yang ada di Covid dan sebagainya biar hasil penetapan dalam nanti kami setelah diberikan validasi nanti ada penetapan dan cantumkan kali 2 laporan untuk pos kemudian BUP yang di Bapak bisa beri saja. Kemudian saja. Nah, ketentuan rekening satuan pemerintah. Jadi memang rekening ini tidak harus sekali-kali dilakukan tidak ada. Walaupun sangat diharapkan kalau memang tidak ada, jangan sampai lupa. Jadi untuk memerintahkan pada Bapak tidak akan itu lagi. Jadi ketentuan untuk paksa saja. Ada juga memang misalnya di sebuah daerah itu melakukan perubahan bahan. Nah itu tentunya menyamakan titik-titik rekening. Misalnya di daerah saya merasa dulu nama sekolah daerah namanya SMP 1 Pemalang, SMP 2 Pemalang, SMP 3 Pemalang, SMP 4 Pemalang. Tapi ketika itu pemerintah daerah kota Selatan melakukan perubahan namanya bukan daerah per kota. Jadi namanya menjadi SMP 1 Tangerang Selatan, SMP 2 Tangerang Selatan. Ini kan perubahan tentunya itu juga perlu disesuaikan. Nah, bagaimana menetapkan usulan perubahan? Ketentuannya bagaimana untuk melakukan rekening satuan pendidikan. Yang pertama, rekening satuan pendidikan rekening semua sekolah perubahan berdasarkan usulan dan perubahan pemerintah daerah dan dinas yang mengusulkan. Jadi tidak bisa kepala sekolah langsung merubah sendiri, kemudian dia mengamanasikan berubah dalam ini tidak harus dilakukan dinas baik itu swasta. Kemudian berdasarkan upload tadi, kemudian nanti akan ada verifikasi dan validasi. Kali ini tidak seenaknya gitu ya, sekolah perubahan yang adalah kita sendiri juga rumusannya selalu ada perubahan dan mengamankan kekuatan dalam penyaluran bansos. Yang kedua, usulan perubahan harus sesuai dengan ketentuan kriteria rekening sekolah. Tolong dijalankan lagi di dalam SSJM lagi tahun 2021 bagaimana tentang kriteria perubahan atau pertemuan kriteria dari perubahan rekening sekolah. Tolong baca dipahami lagi itu agar lebih paham cara titik. Yang ketiga, usulan perubahan rekening sekolah hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Itu jangan sampai setiap saat melakukan perubahan. Itu paling banyak satu kali dalam setahun. Dan jangan sampaikan tentang bulan Juli sampai dengan Agustus karena nanti akan terkait dengan peraturan. Jadi terakhir dilakukan bulan Agustus. Jadi selain itu tidak bisa diterima. Jadi setahun sekali. Jadi sebelum itu kalau masih menggunakan awal dulu tidak bisa digunakan. Kemudian dia juga melakukan di bulan Agustus, kemudian nanti akan disesuaikan untuk cairan harta berikutnya. Terus saja cukup ya. Baik, itu kira-kira poin-poin penting yang ada di proses Jen nomor 19 tahun 2021 dan mohon
Bapak Ibu, Bapak Ibu Kepala Dinas atau mewakili, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru yang hadir pada kesempatan ini, segera siap-siap. Tentunya Pak Kadis mungkin segera melaporkan Pak Kepala Daerah, Pak Bupati, Wali Kota, Pak Gubernur, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah semuanya yang ada di wilayahnya, jenjang itu segera, kemudian segera ditemukan dengan uang yang akan ditunjuk, kemudian tentunya segera diusulkan dengan data-data yang sudah valid, disampaikan ke bank dengan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan tadi, kalau dibaca lagi prosesnya, dan segera ditetapkan oleh kepala daerah, kemudian disampaikan ke Direktur Jenderal Auditdasdismen, kemudian kami akan segera tetapkan juga, sehingga Januari kita usulkan pencairan, mudah-mudahan paling lambat di pertengahan Januari sudah bisa menerima dana BOS. Ini kemauan kita semua agar penyaluran dana BOS